Suara mesin motor Cahyo menderu melintasi keramaian pasar desa. Sontak seketika tatapan mata pengunjung pasar pun tertuju kepada kami dengan kesal. "Sudah aku bilangin, naik motorku aja," ucapku sembari menepuk pundak Cahyo. "Loh, jangan. Simbah masih belum menjelajah wilayah sini. Pokoknya semua medan tanah Jawa harus dilewati Simbah," balas Cahyo. "Lah, tapi ini kan daerah Sunda," balasku. "Ya tetap aja Pulau Jawa, Nan." Aku tidak mengerti dengan tujuan dan niat Cahyo. Memangnya bila Simbah berhasil mengelilingi Pulau Jawa, dia bakal dapat penghargaan dari presiden, yang ada malah nambah jajan spare part lagi. "Ah, yowis lah, terserah. Yang penting jangan bongkok aja," balasku lagi pada Cahyo. Aku melintas sebuah pabrik tahu yang pernah kudatangi bersama Mas Jagat beberapa tahun yang lalu. Ada sebuah pohon di sana. Pohon yang menjadi saksi atas kematian seorang wanita yang diperlakukan dengan biadab dan memilih untuk menggantungkan jasadnya di sana. Namun kali ini pabrik itu sudah tidak menyeramkan seperti dulu. Tanpa adanya sosok yang memprovokasi, mereka tak lagi mengganggu karyawan yang berada di sana. Tak jauh dari pabrik ada sebuah sungai. Rumah Abah dan Dirga berada di pemukiman di seberang sungai. Aku ingat ada masjid besar tak jauh dari rumah Abah. "Lonuwun." Salah, Nan. "Punten," teriak Cahyo. Iya, salah. Kami mengetuk pintu salah satu rumah sederhana di desa itu. Sebuah rumah kecil dengan sedikit lahan yang di depannya cukup untuk menanam sedikit tanaman dan memarkir motor. Suara langkah kaki pun mendekat dengan terburu-buru dan terdengar suara kunci pintu yang dibuka. Danan, Cahyo, sudah sampai aja. Mangga masuk," sambut Abah membuka pintu untuk kami. "Hatur nuhun, Bah. Abdi masuk ke dalam ya." Aku memukul kepala Cahyo dengan jaketku melihat gaya-gayaannya menggunakan bahasa Sunda. "Gak usah sok-sokan ngomong bahasa Sunda, gak cocok," ucapku pada Cahyo. "Ya elah, Nan, usaha sedikit kenapa?" Tak berapa lama Abah dan Emak sudah keluar dari dapur dengan membawakan kopi panas dan beberapa jajanan ringan khas tempat ini. "Wah, malah jadi ngerepotin, Bah," ucapku pada Simbah. "Mana ada ngerepotin, kalian sudah jauh-jauh dari sini," balas Abah. "Iya, mana ada ngerepotin, Nan, mana enak-enak lagi. Hatur nuhun ge, Bah," balas Cahyo sembari mengunyah cireng yang disediakan oleh si emak. Sekali lagi aku memukul kepala Cahyo. "Panjul, yang sopan, lagian mana bisa bahasa Sunda dicampur Jawa begitu," balasku sembari menggeser piring berisi cireng ke arahku. "Ya tapi piringnya jangan diembat sendiri dong, Nan." Cahyo tidak terima. Abah dan Emak hanya tertawa melihat tingkah kami. Sedari tadi aku mencari keberadaan Dirga, tapi sepertinya ia sedang tidak berada di rumah. "Abah, Dirga lagi keluar ya?" tanyaku pada Abah. "Iya, Mas Danan. Dirga teh udah 2 hari pergi sama Mas Jagat. Harusnya hari ini sudah pulang. Tunggu saja ya. Sudah kami siapin kamar kok," balas Abah. Aku yakin Mas Jagat dan Dirga pasti sedang menyelidiki sesuatu yang berhubungan dengan patung arwah yang telah mengincar Trah Dharma Wijaya. Tapi sebenarnya aku penasaran, apakah Abah sudah tahu mengenai hal ini? "Abah, apa Mas Jagat dan Mas Dirga menceritakan tentang sesuatu?" "Patung." Tiba-tiba Abah memotong pertanyaanku. Iya, Bah," balasku. "Jagat sudah cerita semuanya. Akhir-akhir ini bukan hanya Dirga, saya juga mendapatkan banyak mimpi aneh. Sekarang Mas Jagat dan Dirga sedang mencari salah satu petunjuk. Ada juga yang mau saya tunjukkan, tapi menunggu Pak Le dan yang lainnya kumpul sekalian ya," jelas Abah. Aku lega Abah sudah mengetahui hal ini. Aku tidak enak bila harus aku yang menjelaskan permasalahan ini kepada mereka. Untung sepertinya Abah juga sudah mempersiapkan sesuatu. "Abah, kami jalan-jalan dulu ya. Tadi sempat lihat banyak jajanan di lapangan," ucap Cahyo. "Oh iya, lagi ada pasar malam di lapangan. Tapi paling pedagangnya baru lengkap nanti malam. Bilang saja tamunya Abah, nanti gak usah bayar tiket masuk," balas Abah. "Wah, yang bener, Bah?" tanya Cahyo. "Iya, tenang saja. Panitianya teman-teman Abah semua," balas Abah. Cahyo terlihat senang dan semakin semangat menuju ke tempat itu. Namun hari masih sore. Mungkin tak ada salahnya kami memutar sebentar untuk melihat-lihat sembari menunggu pasar malam dibuka. "Kalau di Klaten aku bilang saya tamunya Pak Le, kira-kira dikasih masuk gratis gak ya, Nan?" tanya Cahyo. "Ngawur kamu, dikasih gratis, tapi gak ke pasar malam." "Loh,
Terus kemana? Ke pabrik gula. Balasku sembari bergegas mengenakan jaketku. Lah Nan, kalau ke sana itu mah namanya kerja, bukan jajan. Balas Cahyo. Nah, itu tahu. Cahyo membalasku dengan raut wajah sepetnya. Wes, jelas untuk masalah beginian Pak Ale kalah sakti sama Abah. Lanjut Cahyo. Waktu sore itu pun kami habiskan dengan mengelilingi ujung desa yang ternyata tak jauh dari sebuah bukit. Beberapa papan nama memang menunjukkan ke beberapa gunung yang sebenarnya lebih mirip kumpulan bukit. Kami pun menghentikan motor kami sejenak dan menikmati udara dingin yang akan menutup hari menyambut malam ini. Rupanya senja di tempat ini juga mampu memanjakan mata kami dan membuat kami enggan untuk beranjak. Aku merasa sempat tertidur sesaat. Udara dingin dan pemandangan hijau di tempat ini benar-benar berhasil memanjakanku. Di tengah lelapku tiba-tiba aku tersadar dengan suara benda seperti kerincing yang bersahutan dengan suara seekor kucing. Ya, itu adalah kucing. Aku terbangun saat langit merah mulai menghitam. Saat aku terduduk samar-samar terlihat bayangan seorang laki-laki tua bergamis putih yang berjalan masuk dalam gelapnya hutan bersama seekor kucing hitam yang terus mengikutinya. Itu bukan pemandangan yang biasa. Namun saat aku hendak mencari tahu tiba-tiba sosok itu sudah menghilang di kegelapan hutan. Kenapa Nan? Tanya Cahyo yang juga baru saja terbangun. Enggak. Tadi kebangun sama suara kucing. Balasku pada Cahyo. Kucing? Di hutan? Tanya Cahyo. Mataku masih setengah ngantuk untuk memastikan apa yang kulihat merupakan mimpiku atau bukan. Aku pun meminta Cahyo mengabaikannya dan melanjutkan rencana kami untuk mampir ke pasar malam. Sekumpulan pedagang yang tadi siang kami lihat berjejer kini berkumpul semakin banyak. Berbagai permainan yang dihiasi lampu menyala-nyala membuat lapangan gersang ini menjadi terlihat sangat menyenangkan. Aku sudah menggenggam sekantung plastik tahu Sumedang yang sejak awal di pintu masuk sudah menggoda indera penciumanku. Aku sangat menikmatinya, tapi Cahyo masih mencari jajanan sembari memasang muka kusut. Kenapa Tojul? Pasar malamnya kan udah rame, kamu malah cemberut? Tanyaku sambil tertawa. Lah gimana gak kesel? Aku loh udah siap-siap nyari loket tiketnya. Ngomong kalau tamunya Abah biar dikasih gratis. Malah gak ada loket tiket. Ternyata gratis. Balasnya dengan memanyunkan wajahnya. Aku semakin tertawa menyaksikan raut wajah Cahyo memperagakan perkataannya itu. Aku juga tidak menyangka. Ternyata Abah juga bisa bercanda seperti itu. Ya udah, kan masuknya sama-sama gratis. Gak ada bedanya kan? Ya enggak lah, pokoknya beda. Balas Cahyo masih dengan wajah yang kesal. Suara tawa anak-anak dan alunan musik permainan benar-benar membuat aku rindu suasana pasar malam saat masih kecil. Dulu masih mainan kayu dan bambu yang dijajakan di pasar malam. Namun sekarang mainan modern seperti robot-robotan dan boneka yang ditangisi anak-anak untuk minta dibelikan. Zaman memang sudah banyak berubah, tapi menurutku satu hal yang tidak pernah berubah. Pasar malam selalu bisa menjadi alasan seorang anak atau orang tua untuk menikmati kebersamaan dalam kesederhanaan. Entah sudah berapa lama kami menikmati suasana pasar malam itu. Tanpa sadar tangan kami sudah dipenuhi cemilan di pasar malam. Pergi, jangan masuk ke tempat ini. Di tengah riuhnya suasana pasar malam tiba-tiba terdengar suara keramaian dari salah satu sisi pasar. Kek, jangan begitu. Kami rugi kalau nggak ada yang masuk begini. Terdengar suara pemuda yang berusaha menenangkan kakek itu. Kakek itu bersikeras menghalangi sebuah wahana yang berada di belakangnya. Wahana rumah hantu. Beberapa orang berusaha menenangkan kakek itu baik-baik, namun tetap tak ada tanda-tanda kakek itu mau menyingkir. Para petugas penjaga rumah hantu itu pun kebingungan menghadapinya. Coba kita samperin Nan, ajak Cahyo. Aku pun mengikuti Cahyo dan menerobos kerumunan di sekitaran kakek itu. Terlihat seorang kakek berambut putih panjang acak-acakan dengan baju compang-camping berdiri menahan siapapun orang yang mencoba masuk ke dalam. Jangan masuk, ada setan di dalam, ucap kakek itu. Mendengar teriakan itu para pengunjung tertawa. Wahana rumah hantu teh pasti ada setannya, kalau enggak ya enggak laku. Mungkin kakeknya ketakutan sama setan-setanan buatan di dalam, ucap beberapa warga yang heran dengan kelakuan kakek itu. Aku dan Cahyo mencoba mendekat dan sedikit mengintip ke dalam. Suara hantu buatan hingga suara latar yang seram sudah siap menakuti pengunjung yang masuk ke dalam. Awalnya aku ingin bertanya maksud kakek itu melakukan hal tersebut. Namun samar-samar Cahyo tersadar dengan sosok pria tanpa kepala yang jelas kami yakin bukanlah manusia. Kek, kita mau masuk ya? Ucapku pada kakek itu.
Tidak boleh, berbahaya, ada setan di dalam. Balasnya dengan wajah yang khawatir. Percuma mas, kami sudah merayunya dari tadi. Kalau sebentar lagi kakek ini gak mau menyingkir, mungkin kami akan lebih tegas. Balas petugas itu. Kakek juga ngelihat lelaki tanpa kepala itu ya? Tanya Cahyo. Seketika kakek yang terlihat panik itu menjadi tenang dan menatap Cahyo. Dia mengangguk mengiyakan pertanyaan Cahyo. Kalau begitu biar kami tangani ya kek. Kakek tenang di sini ya. Balasku. Kali ini kakek itu membiarkan kami masuk ke dalam. Sebelum masuk seorang petugas ingin mengikuti kami namun kakek itu menghalangi. Mereka berdua boleh masuk, tapi kalian tidak bisa. Ucap kakek itu. Seketika petugas dan pengunjung pasar malam itu pun bingung menatap kami berdua. Mungkin mereka heran, mengapa kakek itu memperlakukan kami berbeda. Kalian berdua? Panggil kakek itu. Kami berhenti sebentar dan menoleh ke arahnya. 10 hari yang lalu ada seorang perempuan yang masuk ke tempat ini dan tidak keluar. Tolong cari dia. Ucap kakek itu. Tidak mungkin kek. Tiap hari rumah hantu ini dirapihkan dan tiap ruangan ada hantu-hantuan yang jaga. Tidak mungkin ada orang yang terjebak di dalam. Bantah petugas. Kakek itu pun tidak menghiraukan bantahan petugas itu dan terus memandang ke arah kami. Kami pun mengangguk dan melanjutkan perjalanan kami. Wahana ini memang dibuat semenyeramkan mungkin dengan dekorasi darah dan boneka manekin hantu-hantuan. Ya, sangat menyeramkan. Bahkan mungkin lebih menyeramkan dari wujud alam gaib yang sebenarnya itu sendiri. Kami menemui beberapa petugas yang menyamar menjadi hantu. Mereka mengetahui masalah di depan dan kami pun meminta mereka untuk menunggu di luar. Memangnya ada hantu beneran ya mas? Tanya mereka. Ya nggak tahu, tapi kalau memang nggak ada, paling kakek itu bisa tenang. Balasku pada mereka. Ya sudah kalau gitu, kita keluar dulu ya, cari yang seger-seger. Bosan juga di dalam. Balas mereka. Mereka pun setuju dengan pendapatku dan pergi keluar. Kini kami merasa lebih tenang dalam mencari sosok yang kami rasakan tadi. Beberapa ruangan telah kami susuri. Benar ucapan petugas. Memang tak ada orang lain selain petugas di rumah hantu ini. Namun aku curiga dengan akar pohon yang menjadi satu dengan sebuah tembok bangunan tua yang menjadi pondasi bangunan semi permanen ini. Di sini ya Nan? Tanya Cahyo yang juga merasakan hal yang sama. Aku mengangguk dan mencoba menerawang beberapa bagian dari akar pohon tua itu. Dan benar saja. Sama seperti di bangunan gang buntu sebelumnya, ada sesuatu yang menarik kami ke sebuah tempat yang tidak wajar. Sepertinya lawan kita sekarang juga menguasai kekuatan lintas alam seperti Mas Jagat, ucapku pada Cahyo. Gak mengherankan mereka sangat sulit dilacak, balas Cahyo. Kami pun sampai pada sebuah hutan gundul yang sangat aneh. Semua yang terlihat di tempat ini seperti berwarna hitam dan putih. Terlebih ada kabut yang samar-samar menyelimuti hutan ini. Ada suara keramaian dari salah satu sisi hutan. Tak ada tujuan lain. Kami pun segera menghampiri suara yang memberikan firasat tidak baik kepada kami. Suara pertarunganan, ucap Cahyo. Dan memang benar, ada suara keris beradu, kilatan api hingga suara raungan. Ini bukan pertarungan biasa. Dan saat mengikuti suara itu, sekali lagi pemandangan mengerikan terpampang di hadapan kami. Ada belasan kepala tergantung di atas pohon mirip seperti ritual penumbalan. Namun kepala yang tergantung di tempat ini seperti telah disiksa dengan sangat mengerikan. Ada beberapa kepala yang masih meneteskan darah dan ada beberapa kepala yang sudah berwujud setengah tengkorak. Dibandingkan dengan tumbal, aku lebih melihatnya seperti pelampiasan balas dendam. Keris itu? Aku melihat sebuah keris melayang beradu dengan makhluk hitam yang terbang dan menjadi batu tepat saat bertabrakan dengan keris itu. Itu adalah keris Dasa Sukma. Dirga bertarung di sana, ucap Cahyo. Kami segera bergegas menuju tempat itu dan menemukan sebuah parang yang melayang terlihat sedang mengincar Dirga. Suara parang itu pun beradu dengan keris Raga Sukmaku dan terpental. Mas Danan? Dirga terlihat sedikit lega. Wajahnya terlihat pucat penuh dengan keringat. Namun lebih dari itu ada amarah dan rasa sedih yang terpancar dari wajahnya. Mas Jagat kemana? Tanya Cahyo. Mas Jagat masih mencari seorang perempuan. Dia masih saudara jauhku mas. Balas Dirga. Belum sempat berbicara lebih panjang, sekali lagi ada burung gagak terbang meluncur ke arah kami dengan sangat cepat. Saat Cahyo akan menahannya, tiba-tiba wujudnya berubah menjadi ular yang siap untuk mematuk Cahyo. Jangan lengah. Dirga melontarkan salah satu wujud kerisnya pada ular itu dan memenggalnya. Anehnya sekali lagi, makhluk itu berubah menjadi patung batu dan pecah.
Lawan kita siapa? Tanyaku. Orang yang dendam dengan leluhurku, balas Dirga. Awalnya aku menganggap itu hanyalah pertarungan biasa. Namun saat mendengar ucapan Dirga dan melihat raut wajahnya, aku pun kembali menoleh ke arah sosok kepala yang tergantung di pepohonan itu. Jangan bilang semua kepala yang menggantung di pepohonan itu bagian dari... Dirga tidak menjawab. Raut wajahnya sudah memberikan kami kesimpulan. Cahyo mulai tidak bisa menahan amarahnya saat mengetahui kepala-kepala itu adalah jasad milik Prahdharma Wijaya yang memiliki hubungan darah dengan Dirga. Wajahnya dipenuhi emosi yang sangat meluap. Wanasura! Cahyo mengamuk dengan kekuatan Wanasura. Ia memukul tanah di hadapannya dan melemparkan sebuah gelondongan kayu besar di dekatnya hingga menghantam ke arah makhluk yang mengirimkan serangan ke arah Dirga. Keluar! Suara Cahyo bersahutan dengan suara Wanasura yang mengeram ke seluruh penjuru hutan. Jul, tenang Jul, ucapku pada Cahyo. Cahyo tidak peduli dan kali ini melemparkan batu besar ke arah yang sama. Seketika ada sesuatu yang keluar dari balik kabut menuju ke arah kami. Aku tidak ada urusan dengan kalian, makhluk-makhluk bodoh. Itu suara seorang kakek. Ia melayang hanya dengan setengah bagian tubuhnya. Tidak ada urusan. Cahyo segera menerjang sosok itu dan mencoba menyerangnya dengan membabi buta. Namun sosok itu terus saja menghindar menjauhi serangan Cahyo. Setelah yang kau melakukan kepada mereka, kau masih merasa tidak punya urusan, ucap Cahyo lagi. Aku tidak mau membuang kekuatan yang seharusnya kugunakan untuk menghabisi Prahdharma Wijaya dan keturunannya. Tapi kalau kalian mencoba menghalangi, kepala kalian juga akan tergantung di sana bersama mereka, teriak kakek itu. Coba saja kalau bisa, tantang Cahyo. Namun bukannya membalas, kakek itu malah menghilang dan muncul di belakang kami. Ia menghampiri sebuah patung perempuan yang menggendong bayi tanpa kepala dan tiba-tiba ada tak jauh dari kami. Ada asap hitam melahap kami yang berasal dari patung itu. Entah apa yang terjadi, seketika semuanya terasa semakin gelap. Mas Danan, Mas Cahyo. Terdengar suara Dirga yang masih tersadar mencoba menolong kami. Namun sayangnya kesadaran kami mulai menghilang secara perlahan. Mimpi atau sebuah panggilan, aku tak bisa membedakan keduanya saat ini. Yang pasti seketika aku seperti menyaksikan sebuah kejadian yang jauh dari zamanku sekarang. Suara tangisan bayi terus terdengar di bangunan kayu reot ini. Ada beberapa patung kayu batu hitam yang belum jadi terpampang di dalam bangunan ini bersama dengan perlengkapan pembuatan patung. Dek Sasma, bagaimana keadaan Gumindar bayi kita? Tiba-tiba terdengar suara seorang pria buru-buru memasuki rumah. Di luar terdengar derap suara kuda dan prajurit yang mulai ramai. Nangis terus, tapi gak apa-apa mas, balas seorang perempuan yang tengah menggendong bayi itu dengan nada yang cemas. Kiluang, Nyi Sasma, prajurit Dharma Wijaya sudah dekat. Salah seorang teman itu berteriak memperingatkan pria yang dipanggil dengan nama Kiluang itu. Cepat mas, cepat pergi, mas harus selamat, ucap Nyi Sasma. Tapi saya tidak bisa meninggalkanmu dan anak kita. Kiluang terlihat ragu. Nyi Sasma segera menggendong Kiluang ke arah pintu rumah. Tenang mas, prajurit Dharma Wijaya gak pernah membunuh perempuan dan anak-anak. Kami pasti selamat, jelas Nyi Sasma. Mendengar keyakinan dari istrinya, Kiluang pun pergi dengan ragu untuk meninggalkan rumah dan kerjaannya yang tengah tergelut dalam pertarungan. Dan benar saja, tak berapa lama beberapa prajurit menemukan rumah itu dan dengan beringas menerobos menggeledah rumah. Ampun Tuan, ampun. Perempuan itu menangis sembari terus memeluk anaknya yang menangis. Di mana suamimu? Siapa lagi penghuni bangunan ini? Tanya prajurit itu sembari mengacuhkan tombaknya. Ampun Tuan, suami saya hanya seorang pematung. Dia sudah pergi menyelamatkan diri, ucap Nyi Sasma. Prajurit yang lain masih sibuk menggeledah rumah dan salah satu dari mereka menemukan sesuatu. Dia bukan pematung biasa, ucap prajurit itu. Ia pun menggeser sebuah patung dan memecahkannya. Tak disangka, di balik patung itu ada tubuh seorang manusia yang sudah tak utuh. Itu prajurit kerajaan kita kan? Tanya prajurit lain. Jadi rupanya ini cara kalian menyembunyikan jasad teman-teman kami, ucap prajurit yang tengah mengancam Nyi Sasma. Nyi Sasma terlihat kaget. Sepertinya ia juga tidak menyangka bahwa suaminya melakukan hal seperti itu. Tidak mungkin, suami saya gak mungkin melakukan hal seperti itu, belanya.
Namun apa yang terlihat tidak dapat dihindari. Beberapa patung juga berisi hal yang serupa. Tidak hanya itu, ada kalimat berisi mantra-mantra yang terukir di balik patung berisi jasad-jasad itu. "Kalian memang tidak pantas untuk hidup," ucap salah seorang prajurit yang kesal dan kemudian menarik pedangnya hendak memenggal perempuan itu. Namun sebelum sempat pedang itu menyentuhnya, seorang prajurit lain menghentikannya. Jangan gegabah, mereka hanya perempuan dan bayi," tahan prajurit itu. Mendengar ucapan itu, prajurit itu pun menahan niatnya dan menangkap perempuan dan bayi itu sebagai sandera. Ada sebuah gerobak besar yang ditarik oleh kuda. Gerobak itu berisikan sandera perang mulai dari anak-anak, perempuan, dan orang yang sudah berumur. Nyi Sasma sedikit bernafas lega saat mengetahui dirinya selamat dari maut. Saat ini ia hanya bisa berharap saat perang itu usai bisa ia bertemu lagi dengan kekasihnya itu. Saat perjalanan ke istana, mereka berhenti di sebuah kamp prajurit. Mereka dikurung di kamp tahanan sebelum besok kembali melanjutkan perjalanan. Sebagai seorang tahanan, mereka seringkali mendapatkan perlakuan kasar hingga jatah makan yang tidak pantas. Namun itu bukanlah hal yang paling mengerikan. Saat lewat tengah malam sebelum menjelang pagi, tiba-tiba ada prajurit yang datang menghampiri mereka. Tanpa sebab yang jelas, ia menarik Nyi Sasma dan anaknya keluar dari kurungan kayu itu. "Ampun Tuan, ampun," ucapnya. "Bayi ini adalah keturunan orang itu. Akan sangat berbahaya bila membiarkannya hidup," ucap salah satu prajurit itu. "Aku gak peduli dengan bayi itu. Aku hanya tertarik dengan perempuan ini," balas prajurit yang lain. Mereka pun merebut Gumindar dari Nyi Sasma dan membawa Nyi Sasma masuk ke dalam sebuah kemah. "Jangan Tuan, jangan sakiti anak saya," teriak Nyi Sasma. Nyi Sasma terus melawan hingga akhirnya sebuah tamparan mendarat tepat di wajah Nyi Sasma. "Kalau tidak mau melawan, mungkin anakmu masih bisa selamat," ancam prajurit itu. Mendengar ancaman itu, Nyi Sasma hanya bisa menangis. Ia takut akan terjadi sesuatu kepada anaknya jika terus saja melawan. Malam itu adalah malam paling terkutuk yang ia rasakan. Prajurit itu merobek dan melucuti pakaian Nyi Sasma dengan bengis. Bentuk tubuh Nyi Sasma terlihat begitu menggoda dengan disinari cahaya api lampu minyak yang menerangi kemah ini. Ia terus berusaha menutupi bagian tubuhnya dengan kedua tangannya. Tak mau menyia-nyiakan apa yang terlihat di hadapannya, prajurit itu pun menjambak rambut Nyi Sasma dan melumat bibirnya dengan penuh nafsu. Air mata terus menetes dari matanya tanpa mampu melawan. Ia hanya mampu menangis dan memohon ampun saat tangan kasar prajurit itu meraba bagian sucinya yang selama ini hanya pernah disentuh oleh Kiluang suaminya. Prajurit itu sama sekali tidak berbelas kasihan. Ia memperkosa Nyi Sasma diiringi suara tangis bayi yang mencari keberadaan ibunya. Setelah puas, prajurit itu pun keluar dan berganti dengan seorang prajurit lainnya yang datang bersamanya. "Sial, aku jadi harus dapat bekasnya," keluh prajurit itu. Walau kecewa, prajurit itu terus melampiaskan nafsunya pada Nyi Sasma tanpa ragu. Ia menikmati sejengkal demi sejengkal tubuh Nyi Sasma tanpa terlewat. "Ikat wanita itu." Tiba-tiba prajurit sebelumnya masuk lagi ke dalam kemah dan memberikan sebuah tambang. "Brengsek kau, aku belum selesai," tolak prajurit yang masih menikmati tubuh Nyi Sasma. "Lakukan saja, aku ada tontonan menarik," ucap prajurit itu yang wajahnya sudah terlihat seperti iblis itu. "Apa yang mau kalian lakukan? Apa yang mau kalian lakukan?" Nyi Sasma terlihat semakin takut. Ini jauh lebih mengerikan dari sekedar mimpi buruk. Nyi Sasma tengah diperkosa oleh seorang prajurit tanpa belas kasihan di sebuah kemah. Ia dipaksa menatap ke seorang prajurit yang lain membawa bayinya Gumindar. Di saat yang bersamaan, Nyi Sasma melihat bayinya dipenggal tanpa peri kemanusiaan oleh prajurit itu. Tubuhnya yang diikat tak mampu melawan, sementara seorang prajurit lain semakin semangat menikmati tubuh Nyi Sasma yang menangis kejar kehilangan anaknya. Bunuh saja saya," ucap Nyi Sasma yang terus saja menangis. Sementara itu kedua prajurit itu tertawa menikmati kegilaan yang tengah terjadi malam ini. Ia tidak ada hentinya menyiksa Nyi Sasma hingga tak mampu menahan kesadarannya. Dari luar kemah terdengar suara derap kuda yang disusul dengan suara pedang yang saling beradu. "Mereka datang," bisik prajurit itu segera mengenakan kembali pakaiannya. Mereka pun meninggalkan Nyi Sasma terkulai sekarat tak berdaya bersama jasad bayi yang kepalanya sudah terpisah. Suara peperangan terdengar di tempat itu. Tak berapa lama api pun menyala membakar sekeliling wilayah di sekitarnya. Terjadi peperangan yang sengit di sana yang tak sedikit menimbulkan korban jiwa. Dek Sasma,"
terdengar suara Kiluang membangunkan istrinya yang tengah sekarat itu. "Gumindar, Mas, Gumindar." Hanya tangis yang bisa ia lakukan saat mengetahui suaminya tengah datang menjemputnya. Ia menunjuk pada jasad bayi tanpa kepala itu. Seketika tangis Kiluang pecah mengetahui kematian anaknya. Ia mencari bagian kepala anaknya itu namun tak dapat menemukannya. Siapa pelakunya?" ucap Kiluang dengan penuh dendam. Nyi Sasma pun menceritakan semuanya yang terjadi dengan sangat terbata-bata. Ia menceritakan bagaimana perlakuan prajurit kerajaan Dharma Wijaya memperkosa dirinya sembari membunuh bayi Gumindar di depan matanya. Rasa dendam Kiluang akan kerajaan Dharma Wijaya pun semakin pekat. Wajahnya dipenuhi dengan sangat amarah. "Ayo kita pergi, kita balaskan dendam ini," ajak Kiluang. Tepat saat akan membantu Nyi Sasma, Kiluang tersadar. Kedua kaki Nyi Sasma patah dan tubuhnya penuh dengan luka. Nyi Sasma benar-benar tidak berdaya. "Biadab, mereka benar-benar biadab," ucap Kiluang. "Pergi, Mas, pergi, selamatkan dirimu," pinta Nyi Sasma. "Tidak, kali ini aku tidak akan pergi lagi tanpamu," bantah Kiluang. Sayangnya perasaan Nyi Sasma sudah campur aduk. Ia tak bisa lagi hidup dengan dirinya yang sudah seperti itu. Ia pun diam-diam mengambil sebuah pisau yang ada di pinggang Kiluang. "Pergi, Pak, balaskan dendam ini," ucap Nyi Sasma sembari menggerakkan pisau itu ke jantungnya. "Jangan, tolong jangan." Air mata menetes ke bilah pisau yang menancap tajam ke jantung Nyi Sasma. Tusukan itu merenggut nyawanya. Ia tahu pasti bahwa rasa sakitnya tidak akan sesakit apa yang terjadi dengan dirinya sebelumnya. "Dek, jangan tinggalin Mas." Tangis Kiluang menghantarkan kepergian Nyi Sasma yang mati dalam penderitaan.